Halo, selamat pagi. Bersama saya dengan Pak Yoyo. Kali ini kita akan membahas yaitu apa? Hukum Ohm. Ya, hukum ini sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Ya, saya harap kalian pengen tahu banget. Oke? Kita fenomena lihat berikut ini. Nah, perhatikan di sini. Ya. Ya, di sini ada berapa hambatan, ada berapa lampu? Ada 2. Setiap hambatan, setiap lampu anggaplah punya hambatan R. Lalu sama juga punya hambatan R yang sama. Ini satu baterai. Apa yang kita lihat? Ternyata kedua lampu menyala redup. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita akan ubah seperti ini? Baterainya ditambah 1, awal 1 jadi 2, ya. Lalu kemudian ini hambatannya cuma ada 1. Coba lihat, kan tebak apa yang akan terjadi? Pasti ini lebih terang, bukan? Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Tegangan membesar, lihat nih, tegangan baterai membesar, lalu hambatan berkurang dari 2 menjadi 1. Ternyata apa yang terjadi? Lampu makin terang. Artinya apa? Arusnya makin besar. Nah, jadi fenomena inilah yang kita akan bahas yaitu di dalam hukum Ohm, yaitu hubungan antara tegangan, lalu hambatan, sama arus. Arus itu nyala lampu ini yang kita lihat. Oke, ayo kita langsung saja ke percobaan. Oh ya, sorry, kita konsep dulu. Ini hukum Ohmnya ya. Mempelajari yang arus listrik satuannya ampere. Ya, bisa dilihat dari nyala atau redupnya lampu, terang redupnya lampu. Yang kedua adalah tegangan listrik, ya, bisa dari sumber arusnya. Dan ketiga adalah hambatan listrik satuannya ohm. Ini ohm, ini volt, dan ini adalah ampere. Oke, yuk kita langsung lihat percobaan hukum Ohm. Ini ada sebuah hambatan, ada sebuah baterai. Ini kita akan pasang alat ukur ampere meter. Ingat selalu dipasang seri. Lalu ini mengalir arus. Kenapa? Karena rangkaian tertutup. Ada baterai, ada kabel-kabel, ada hambatan. Nah, mengalir arus I. Lalu kita pasang berapa tegangan di sini. Nah, ini hambatannya Ohm. Nah, kemudian dalam percobaan ini baterai nanti diubah-ubah, diganti, atau ditambah, lalu baca, ini baca. Oke, gimana perlakuannya? Perhatikan tabel berikut. Nah, percobaan 1 sampai 5. Arus listrik I ampere, ya, tegangan dan hambatan. Yang pertama misal kita kasih nih hambatannya 20 ohm, ya. Tegangannya cuma 2 volt, satu baterai saja, anggap 2 volt. Maka kita baca berapa volt? 2 volt, ini 0,1. Jadi 2 volt sama dengan ini, ya. Oke, sekarang ini sama, yang kedua 20 ohm, tapi ini menjadi 4 volt. Artinya ini ditambah 1 baterai lagi. Ya, terbaca 0,2 ampere. Sama juga 20 ohm, kita ganti jadi 6 volt, jadi ini ditambah 2 baterai lagi. 2, jadi 6 volt. Arus yang terbaca 0,3. Yang berikutnya, percobaan keempat, ini diganti dengan 50 ohm. Tetap 6 volt, 3 buah baterai, terbaca 0,12. Diperbesar lagi 100 ohm. Pada tegangannya sama 6 volt, terbaca 0,06 ampere. Nah, lalu apa analisanya? Dari data 1, 2, 3, lihat. 1, 2, 3. Ya, arusnya membesar, tegangan membesar, tapi hambatannya tetap. Berarti di sini kesimpulannya apa? Tegangan membesar, arus juga membesar. Dari data 345. 345. Nah, lihat 345. Tegangannya konstan. Tapi arusnya jadi mengecil dari 0,3, 0,12, 0,06. Nah, ya. Ya, sehingga di sini ya. Nah, hambatan membesar, arus listrik mengecil. Ya. Oke. Terus yang berikutnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya
Kesimpulannya adalah arus listrik sebanding dengan tegangan listrik. Ini artinya maksud nih, tegangan besar arus membesar. Jadi arus I sebanding dengan V. Arus listrik berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Perhatikan. Nah, kenapa berbanding terbalik? Karena arusnya mengecil, ini yang membesar. Jadi keterbalikan. Jika ditulis I sebanding dengan 1/R. Ya, persamaan hukum Ohm adalah, berarti kita gabungkan I sama dengan V dibagi R. Di mana I adalah arus listrik ampere, V adalah tegangan listrik volt, dan R hambatan listrik satuannya adalah Ohm. Jadi bunyi hukum Ohm adalah besarnya arus listrik sebanding dengan tegangan listrik dan berbanding terbalik dengan hambatan listrik. Oke, berdasar data percobaan dapat dibuat grafik sebagai berikut saat hambatan tetap. Nah, ini volt, ini adalah I. Yuk, kita gambar 2 volt 0,1. Kita buat grafiknya, dapat 1 titik. Berikutnya, ini 4 volt, ini berapa volt? Berapa ampere? 0,2. Nah, dapat ini. Terus ini berapa lagi? 0,3. Ini berapa? 6. Gambar lagi. Kita dapat 3 titik, lalu kita gambar. Nah, inilah. Ya. Sehingga analisanya apa? Kemiringan atau V per I, ini kan V dibagi I, besarnya tetap sama dengan R. Jadi R itu sama dengan kemiringan. Tegangan tetap, V-nya 6 volt, ya. Nah, sekarang yang kita gambar grafiknya adalah I terhadap apa? Terhadap R. Lihat. Yang pertama tadi I-nya berapa? 0,3. R-nya berapa? 20. Oke, kita gambar grafik dapat 1 titik. Terus 0,12. R-nya berapa? R-nya 50. Kita gambar lagi, dapat 2 titik. Nah, yang ketiga, R-nya 100 ohm. Ini berapa nih? 0,06. Makin kecil. Gambar lagi. Nah, maka dapatlah 3 titik. Maka bentuk melengkung. Inilah grafik terhadap I terhadap R. Kondisinya tegangan tetap. Kita lanjut ke soal aja langsung, biar kalian jelas. Besarnya arus listrik I mengalir pada suatu rangkaian sebanding dengan tegangan, sebanding dengan hambatan, berbanding terbalik dengan hambatan, berbanding terbalik dengan tegangan. Mana yang benar? Nomor 1, rumusnya I V per R. 1 betul karena I sebanding. Nah, I sebanding. 2 salah. 3 betul karena I berbanding terbalik dengan R atau I sebanding 1/R. Nah, keempat salah. Ya, jawabannya adalah yang Oke, nomor berikutnya. Semua siswa melakukan percobaan hukum Ohm. Nih, ada voltmeter, ada ampermeter. Ini saklar ditutup, nyalakan, mengalir arus. Di hasil pengamatan diberi data sebagai berikut. Ini tegangannya 0,5, sini ini kebaca 0,5, 1, 2. Jadi ini bisa diubah-ubah hambatan ini. I-nya berapa? 0,25 kebaca 0,5, 1. Jadi saat ini 0,5, baca 0,25. Saat V-nya kebaca 1 volt, 0,5. Kebaca 2 volt, kebaca 1. Maka pertanyaannya, berdasar data harga hambatan R ini berapa? Ya sudah, tinggal bacain sama ini. Sama, R sama dengan V per I. V-nya pakai 0,5 per 0,25, boleh. Ya, bisa juga 1 per 0,5, boleh. Bisa juga 2 per 1. Jadi sama semua ini hasilnya. Ya, ini 1 bagi setengah, 2. 2 bagi 1, 2. Setengah bagi seperempat, 2 juga, sama. Oke, nah, itu maksudnya. Nomor 3. Dari suatu percobaan pengukuran arus listrik dalam suatu rangkaian, diberi hasil berikut. Yuk, beda potensialnya 1,5. Lihat nih, makin, ya, ini kuot arusnya. Nilai hambatan yang digunakan pada percobaan di atas adalah memakai data yang mana bebas pilih. Hasilnya sama aja. V per I bisa juga 1,2 dibagi 0,24. Boleh. Dari yang kecil dulu ya. Terus 1,5 per 0,3. Boleh. Berikutnya 3 per 0,6. Ya ini sorry ya. Ini salah nih 0,6. Ya. Ini 3 per 0,6. Sama juga dengan 6 per 1,2. Hasilnya 5. Ya.
Jawaban C. Maaf ya, ini salah. Oke, nomor 4. Para kawat pengantar listrik berhambatan 60 ohm mengalir 4 ampere. Tegangan antar kedua titik pada pengantar itu besarnya adalah berapa? Pakai VI kali R. I-nya adalah 4, R-nya 60. Ini V, beda tegangan di ujung-ujung kawat. Hasilnya 240. Ya. Oke, berikutnya. Perhatikan grafik tegangan terhadap arus listrik suatu alat listrik berikut ini. Nah, V ini I. Nah, nilai hambatan, ingat, R itu sama dengan kemiringan, bisa juga V per I. V-nya berapa? 3 per 0,2 boleh, 6 per ini boleh, ini per ini boleh. Hasilnya sama saja, 150. Ya. Oke. Nomor 6. Daftar di bawah ini menyatakan hubungan antar kuat arus, hambatan, dan tegangan V. Nah, perhatikan, V-nya sama, 2, 2, 2, 2. R-nya 2, 4, 8, 10, diperbesar. Arusnya dari 1, 0,5, 0,25, 0,20, makin kecil. Bahwa, apa kesimpulannya? Lihat nih. Berarti di sini, I-nya membesar, I-nya mengecil, R-nya besar. Berarti berbanding terbalik. Jawabannya mana? Nah, ya. Jawabannya yang C. Berbanding terbalik dengan hambatan. Oke. Nomor 7. Daftar di bawah ini menyatakan hubungan antara kuat arus sama listrik dan tegangan V. Nah, berdasar di atas, maka grafik arus. Nah, perhatikan. Terhadap hambatan R yang paling tepat. Lihat, ya, V-nya konstan. Ya. Maka bagaimana I sama R-nya? Caranya gimana caranya? Nah, ayo kita gambar. Data. Pertama datanya berapa datanya? I-nya 1. Dengan R-nya berapa? 2. Terus, dapat 1 titik. I-nya 0,5. Tuh, ya. R-nya berapa? R-nya 4. Gambar lagi, dapat 1 titik lagi. Terus, 0,25. Berapa nih? 8. Gambar lagi. Nah, ya. Oke. Nah, terus, nah, gambar seperti ini. Melengkung grafiknya. Jadi, jawaban yang mana? Yang C. Oke. Terus, perhatikan data berikut. Tegangan, arus, hambatan. Nah, pertanyaan berdasarkan hukum Ohm, hubungan yang benar yang mana? Coba. Apa hubungannya? VI kali R. Misalnya V 400, 0,8 kali R. Benar nggak segini? Nggak ya? Contoh aja tuh ya. Nah, VI kali R. Yang pertama, 0,8 dikali 320. Hasilnya 256. Bukan 400. Jadi salah. Yang kedua. Yang kedua apa ya? Nah, yang kedua ya. V-nya 0,6 kali 400. 240. Nah, betul ya. Jawaban yang B. Nomor 9. Beda tegangan di ujung-ujung lampu dan arus yang melalui lampu ditunjukkan seperti gambar. Nah, 0,4 ampere yang ke sini, beda tegangannya 60 volt. Jika arus digandakan, arusnya di 2 kalikan, beda tegangan di ujung lampu jadi berapa? 30, 60, 90, 120. Ayo, berarti VI kali R. Nah, yang pertama berapa? 60 volt, 0,4. Ini gandaan pertama. Kita dapat R-nya. Berapa R-nya? 0,4 hasilnya ini kali 10 ke 10, 600 per 4, 150. Nah, sang V yang baru berarti 2 kali. Dari sini, harus digandakan 2 kali. 0,4 berarti 0,8 kali 150. Jadi berapa hasilnya? Iya, ya, 120 volt. Oke, jadi jawabannya. Cara lain boleh, V sama I. Ya, I-nya berapa kali? I-nya 2 kali, ya pasti V-nya 2 kali juga. Nah, ya. V pertama berapa? 60. Jadi V akhirnya berapa? 2 kali 60, 120 volt. Nah, di kasus ini R-nya tetap, soalnya nggak diganti R-nya. Ya. Nah, nomor 10.
Dua orang siswa melangkai seluruh sebuah lampu, kabel, dan beberapa baterai. Lihat, redup 1 baterai, terang 2 baterai, 3 lampu. Nah, apa yang terjadi? Berdasarkan gambar di atas, maka dapat diprediksi nyala lampu 6,3 adalah pasti makin. Coba, ini lihat nih, min plus, min plus, min plus. Iya, betul. Jadi berapa nih? Pasti makin terang ya. Nah, setiap alat mesti punya hambatan sebesar R. Ketiga gambar, jumlah lampu tetap. Artinya R-nya tetap. Ya. Ketiga gambar yang ditambah jumlah baterai. Artinya tegangannya diperbesar. Ini awalnya 1, 2, jadi 3. Lampu makin terang jika lampu dilalui arus makin besar. Nah, 2 baterai lampu terang, maka lampu makin terang karena tegangannya membesar. Oke, nah jawaban adalah yang C. 11. Sebuah lampu berhambatan R yang seperti gambar berikut. Jika lampu diganti dengan lampu berhambatannya lebih besar, maka apa yang terjadi? Lampu makin redup karena tegangan menurun, lampu sama terang karena tegangan tetap, lampu makin terang karena hambatan membesar. Nah, di soal dikatakan lampu diganti dengan lampunya berhambatan lebih besar. Yo. I sebanyak dengan seper R. Nah, I-nya R-nya besar, pasti I-nya kecil. Berarti jawabannya mana? Lampu meredup arus makin kecil, ya. Jadi jawabannya adalah yang